Kami dari Karangtula, tapi di dalam satu wilayah Jatim Sampen. Motor banget. Baik, semua pakai dasar di sana. Jadi kalau pembawa putra ini dan lumayan lah. Ini kantornya Gubernur Dapil. Oh, apa jadi? Khusus, setelah ada masih bapak nggak berantri langsung ini nggak melayani lainnya. IMB-nya hilang. IMB. Berapa lama ngurus? Cepat sih, seminggu. Cuman berkas saya yang belum lengkap. Nggak online, jadi bantuin mereka. Iya. Lebih nyaman ya di sini ya sekarang ya. Akhirnya ya. Oh, parkir. Sulit ya parkirnya. Tapi pelayanannya oke ya. Parkirnya di atas loh. Ya Bu, baik. Bagus, mantap. Ya, itu. Tabulasi kalau sudah kita ajarkan. Satu dua. Iya, ada dua. Ya, jadi sini aja. Jadi yang ini. Ya. Siang Mbak. Sehari melayani sampai berapa ini? Biasanya kalau normal cuma Sehari. Ya, apa saja yang dilayani? konfirmasi yang nggak bisa konfirmasi kan ada acara konfirmasi kemarin sudah kita bantu Apa? SKPK segala masih ada? kalau di sini tilang elektronik Tilang elektronik aja. Yang ngurus kayak model SKPK nggak di sini? Mereka di sini ya. Mas, saya mengapresiasi ya. Saya lihat ini ada wajah baru di Mall Pelayanan Publik Surabaya, dan setelah Pak Erik waktu itu jalan-jalan ke Banyuwangi, begitu kembali saya lihat banyak progres yang menarik buat saya, termasuk ada klinik investasi, kemudian ada beberapa pelayanan-pelayanan baru. Dan bagi Kemenpan RB, Mall Pelayanan Publik ini merupakan quick win, mandat dari Bapak Presiden. Karena etalase dari pelayanan publik ini ya seperti mall ini. Presiden sudah menyampaikan ke kami bahwa reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Birokrasi itu nggak boleh bulat, kata Pak Presiden. Maka reformasi birokrasi itu harus berdampak. Nah, Mall Pelayanan Publik ini contoh yang dampaknya langsung terasa. Apalagi Mall Pelayanan Publik pertama di Indonesia itu dimulai dari Jawa Timur. Nah, saya berharap tadi Bapak Kabag Organisasi, harapan kami semua kabupaten kota nanti bisa membuat Mall Pelayanan Publik. Ya tentu nggak harus mewah kayak Surabaya. Surabaya ini kan top ini, tempatnya nyaman, dan menurut saya ini adalah bentuk yang bisa dilihat oleh rakyat. Yang berikutnya fokus kita, saya sebagai Menpan RB ada 3 hal reformasi birokrasi. Ini yang mudah, yang terkait dengan program Bapak Presiden. Pertama adalah reformasi birokrasi yang mendorong penurunan angka kemiskinan. Ini kita dorong sekarang. Maka inovasi-inovasi daerah kayak Surabaya dan kota-kota kabupaten di Jawa Timur ini yang mendorong kemiskinan turun, ini ke depan RB-nya akan mendapatkan atensi khusus. Nah, kita sekarang sedang mengkonekkan program-program KLPD yang mendorong ke arah penurunan angka kemiskinan. Karena banyak program anggarannya besar tapi tidak terkait langsung dengan penurunan kemiskinan. Contoh programnya kemiskinan tapi kegiatannya studi banding kemiskinan. Programnya kemiskinan tapi kegiatannya seminar tentang kemiskinan. Akhirnya duitnya habis buat seminar di hotel dan tempat-tempat lain. Nah, saya senang beberapa kabupaten kota di Jawa Timur telah menginspirasi program-program nyata. Nah, jadi yang pertama itu reformasi birokrasi di penurunan angka kemiskinan. Yang kedua adalah reformasi birokrasi untuk pelayanan investasi dan pembangunan daerah. Nah, model-model seperti ini salah satu indikator yang menurut saya baik. Termasuk nanti tingkat kepuasan publik terkait dengan pelayanan investasi. Karena kalau investasi masuk, maka nanti lapangan pekerjaan akan bertambah. Itu juga kemarin yang kami sampaikan kepada Wakil Jaksa Agung ketika ke kantor kami. Nah, bagaimana Forpimda mendorong izin-izin investasi cepat tumbuh karena itu dampaknya akan ke masyarakat. Nah, reformasi birokrasi yang ketiga fokus kami adalah reformasi birokrasi untuk administrasi pemerintahan.
pelayanan KTP online seperti dibuat oleh Pak Wali ini adalah contoh nyata bagaimana administrasi pemerintahan ke depan bisa bekerja dengan baik. Bahkan sekarang di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur termasuk Pak Wali sudah menurunkan layanan di tingkat kelurahan. Saya kira ini bagus dan ini dampaknya langsung. Kalau ini pelayanannya bagus pasti tingkat kepuasan ke pejabatnya akan tinggi. Ini arahan Bapak Presiden bahwa pelayanan kita ke depan harus Indonesia sentris, tidak hanya di Jawa. Maka mall pelayanan publik ini termasuk dibuat di daerah perbatasan seperti di Belu. Termasuk Surabaya ini saya kira bagus banget menurut saya. Dan kita 3 hal yang kita dorong Pak Wali. 1, menginisiasi inovasi. Tapi kalau itu susah, kita minta replikasi. Jadi daerah-daerah lain itu bisa belajar dari Jawa Timur di mana mall pelayanan publiknya sebagian sudah bagus dan yang belum bisa. Tentu setiap daerah punya tantangan masing-masing ya. Saya lihat tadi saya tanya nih bagus menurut saya SDM-nya. Surabaya anggarannya besar, saya kira bisa jadi contoh juga, contoh baik untuk jalan. Menpan RP untuk datang ke Surabaya untuk melihat pelayanan publik di Surabaya. Beliau sudah ke beberapa tempat, lokasi, ingin melihat mall pelayanan publik Surabaya. Karena selama ini, sebelum-sebelumnya kan melihat orang selalu berkeluh kesah terhadap pelayanan publik mall di Surabaya ini. Yang nggak nyaman lah, yang inilah, yang ini gitu. Tapi setelah itu Pak Menteri mendengarkan Surabaya sudah berubah total. Karena itu beliau ingin memastikan dan melihat sendiri. Karena sebenarnya ada jadwal sendiri yang sudah dijadwalkan oleh KPU Provinsi, tapi beliau tiba-tiba mendadak ini tadi. Tidak ada kabar, tidak ada, tiba-tiba telepon saya sudah di Surabaya, mau ke mall pelayanan publik. Pak kok nggak ngabari dulu? Karena persiapan, saya ingin ngecek langsung secara langsung. Nah, ketika beliau ke sini, alhamdulillah, beliau begitu kaget karena total sudah berubah total. Jadi pelayanan lebih nyaman, juga ada klinik investasi. Yang kedua, ketika orang mengurus lebih cepat, itu jauh berbeda. Dan sekarang sudah kita lakukan pelayanan di Balai RW juga kan. Nah, berarti Balai RW, makanya kenapa Balai RW seluruhnya saya bangun, saya perbaiki ya karena saya ingin semua Balai RW seperti mall, nyaman, mau dibuat sinau bareng, ngaji bareng, pelayanan, nyaman lah orang Surabaya. Jadi pelayanan publik ini bisa lebih cepat, tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada pungli, kalau saya begitulah, terus kak wayai, kak jamani. Banyak tadi yang disampaikan beliau, tapi sebenarnya apresiasi ini bukan sebuah kebanggaan ya buat kota Surabaya, karena ini adalah kewajiban pemerintah kota Surabaya sebenarnya kepada masyarakatnya. Tapi sebenarnya seperti penghargaan, seperti apresiasi, itu adalah wujud cintanya pemerintah kota kepada masyarakatnya, yang kita didukung dan support oleh DPRD yang luar biasa, sehingga kita bisa melakukan seperti semua ini. Tanpa ada dukungan dari DPRD, tanpa ada kerja yang sinergi hebat antara DPRD dan pemerintah kota, tidak mungkin ini bisa wujud di Surabaya, itu tidak mungkin. Karena kita mempunyai pemda yang sangat luar biasa, sehingga inilah yang bisa kita berikan kepada masyarakat.